Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Yuniartier. Saya dari IAIN Palopo, Fakultas FEB, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil dari resume saya. Baik, langsung saja. Tema pertama yaitu sektor-sektor ekonomi makro. Di sini saya memilih salah satu dari sektor-sektor ekonomi makro, yaitu perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor atau biasa juga disebut sebagai perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan ekspor dan impor. Yang pertama, faktor yang menentukan ekspor. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan oleh negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau memproduksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Kemudian faktor selanjutnya, faktor yang lebih penting adalah kemampuan dari negara-negara tersebut mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Kemudian yang kedua, faktor yang menentukan impor. Dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa impor terutama dilakukan oleh rumah tangga. Maka fungsi impor sangat berhubungan dengan pendapatan nasional. Barang buatan luar negeri juga diimpor oleh sektor lain, yaitu oleh perusahaan dan pemerintah. Kemudian selanjutnya tema kedua, yaitu perbandingan uang dalam Islam dan konvensional. Uang adalah instrumen perekonomian yang sangat penting, yang dimana hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada instrumen ini, yang antara lain berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memandang istilah uang dan kapital. Dalam pandangan ekonomi konvensional, istilah uang dan kapital seringkali digunakan secara sama. Lanjut, sebab dalam ekonomi konvensional uang identik dengan kapital. Ekonomi konvensional memandang bahwa uang itu sebagai aset dan kapital, yang artinya jika mereka mempunyai banyak uang, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak juga, karena kapital sama dengan profit. Oleh karena itu, bagi mereka melakukan praktek riba atau menimbun harta untuk mereka itu sah-sah saja. Berbeda dengan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam membedakan secara tegas antara uang dan kapital. Lanjut. Nah, konsekuensi dari pembedaan ini secara lebih jauh dapat dibedakan uang sebagai barang publik dan kapital sebagai barang privat. Sehingga dalam ekonomi Islam, uang harus mengalir dan beredar di masyarakat atau tidak boleh diendapkan atau ditimbun. Kemudian selanjutnya tema ketiga, yaitu kebijakan moneter dan fiskal skala makro. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencari pekerja penuh atau lebih sejahtera. Lanjut, jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dicanangkan suatu negara untuk mengelola serta mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih kondusif. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu yang dimana kebijakan ini dirancang untuk merangsang ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraksional, digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian masuk ke tema keempat, yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah yang diterima oleh seluruh rumah tangga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Kemudian selanjutnya konsep pendapatan nasional. Di sini saya hanya menjelaskan 2 poin, yaitu yang pertama produk domestik bruto atau GDP, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP,
merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Kemudian lanjut metode perhitungan pendapatan nasional. Di sini cara menghitung pendapatan nasional menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode pendekatan produksi. Rumusnya yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah PN dikali Qn. Nah, keterangannya yaitu sama dengan pendapatan nasional. P1 sama dengan harga barang ke 1, PN sama dengan harga barang ke N, Q1 sama dengan jenis barang ke 1, dan Qn sama dengan jenis barang ke N. Selanjutnya yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Rumusnya yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Keterangannya R itu sama dengan pendapatan, mau itu dari gaji, upah, dan lain-lain. W itu pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, dan P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Kemudian masuk metode terakhir yaitu metode pendekatan pengeluaran. Rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Keterangannya C ini sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Selanjutnya kita masuk ke tema terakhir yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata produk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Lanjut cara menghitung pendapatan per kapita. Yang pertama, berdasarkan harga yang sedang berlaku atau disebut juga pendapatan per kapita nominal. Terus yang kedua, berdasarkan harga tetap diambil dari tahun acuan atau disebut juga pendapatan per kapita real. Kemudian selanjutnya pendapatan per kapita nominal. Di sini pendapatan per kapita nominal dapat dihitung dengan menggunakan rumus pendapatan per kapita atau PPK sama dengan GDP harga yang berlaku dibagi jumlah penduduk. Lanjut yang kedua, pendapatan per kapita real. Di sini per kapita real menggunakan rumus PPK atau pendapatan per kapita sama dengan PNB harga konstan dibagi jumlah penduduk. Nah, itulah tadi hasil dari resume saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.